أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. Amma ba'du, para asatidzah dan ustazat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada kesempatan ini kita kembali berkumpul dalam rangka menghadiri majlis ilmu, mempelajari keutamaan dari Al-Quranul Karim serta keutamaan dari orang-orang yang membacanya, yang mempelajari. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Para asatidzah dan ustazat yang rahmati dari Allah Subhanahu wa taala, kembali pada siang ini kita melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Pembahasan terakhir adalah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang menjelaskan perintah membaca Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnatain rajulun آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري. ورويناه أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه الترمذي. Dari sahabat Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau dan meridhai Umar, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, kemudian dia membersamai Al-Quran tersebut baik di siang hari maupun di malam hari. Yang kedua,
orang yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian dia menginfakkannya baik di siang hari maupun di malam hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitupun kami meriwayatkan dari riwayat yang lainnya, riwayat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Tidak boleh iri dengki kecuali kepada dua orang, laki-laki yang Allah berikan harta, kemudian dia gunakan hartanya, menghabiskannya di atas kebenaran, dan orang-orang yang Allah berikan dia hikmah, dan dia memutuskan dengan hikmah tersebut dan mengajarkan hikmah tersebut kepada orang lain. Para satidah dan sahabat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di bab yang pertama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan fadilah, ya, keutamaan dari membaca Al-Qur'an, begitu juga keutamaan orang-orang yang membacanya, orang-orang yang mempelajarinya. Mereka hamalatul Quran, orang-orang yang memikul Al-Quran, adalah orang-orang yang berhak kita iri kepadanya. Dan iri di sini meskipun disebut dengan lafaz hasad, ya, hasad itu kan konotasinya negatif, ya, tapi hasad di sini adalah hasad dari segi bahasa, ya, bukan dari segi syar'i. Ya, hasad, ya, dari segi bahasa itu artinya, ya, iri. Apapun irinya, baik iri yang sifatnya positif maupun negatif. Adapun hasad dari makna syar'i ini berbeda. Memang konteksnya negatif. Tamanni zawalin ni'mah 'alal mahsud, ya, menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang kita iri kepadanya. Itu hasad secara syar'i. Ya, adapun di hadis ini memang Nabi sebutkan la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Ini bukan hasad yang negatif. Dengan siapapun kita tak boleh hasad, baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Hasad di sini kata para ulama adalah al-ghibthah. Ya, ghibthah namanya. Ghibthah itu adalah iri dan kita termotivasi untuk seperti dia, atau mendekatinya, atau bahkan melebihinya. Inilah yang justru dianjurkan dalam Islam, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, inilah makna hasad dalam hadis ini, bukan makna hasad yang syar'i. Artinya kita ingin, oh, kok orang itu dapat nikmat, kok orang itu dapat rezeki dari Allah, kok orang itu lebih pintar dari saya, oh, maka saya akan menghancurkannya, saya akan menghilangkan nikmat yang ada padanya. Ini hasad makna syar'i, tidak boleh, negatif, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi menjelaskan, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Jauhilah hasad, yaitu menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Karena hasad yang seperti ini akan memakan kebaikan, memakan amal saleh, menghapuskan pahala-pahala ibadah kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Sekali lagi, hasad di sini adalah ghibthah. Ya, ghibthah itu adalah dalam konteks positif. Kita melihat ada orang yang lebih dari kita dari segi apapun, apakah segi dunia atau segi akhirat, dan kita pun ingin sepertinya, atau kita berkompetisi yang positif dengannya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah yang dibolehkan, yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, yaitu ghibthah, kecuali kepada dua. Artinya dua kelompok manusia. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar.
Yang pertama, orang-orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Semua manusia datang kepadanya Al-Quran. Tapi orang-orang yang diberikan Allah Al-Quran di sini adalah orang-orang yang mendapatkan Al-Quran, kemudian dia membacanya, menghafalkannya, mentadabburi maknanya, ana al-laili wan nahar, di siang maupun di malam hari. Semua manusia datang kepadanya Al-Quran, ya, tapi tidak semua manusia yang menggunakan Al-Quran yang datang kepadanya. Allah jelaskan dalam surat Fatir, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Kemudian kami wariskan, kami berikan kitab yang telah kami pilihkan untuk hamba-hamba kami, yaitu Al-Quran Al-Karim. Apakah semua yang mendapatkan Al-Quran sama pengamalannya? Tidak. Ada 3 manusia, kata Allah. Faminhum zalimun li nafsi. Ada orang-orang yang Allah berikan Al-Quran, namun dia tetap menzalimi dirinya. Dia pelajari Al-Quran. Al-Qurannya sebatas pajangan, Al-Qurannya sebatas Al-Quran mukjizat benar. Tapi isi Al-Quran tidak dia amalkan, tetap dia berbuat zalim kepada dirinya. Wa minhum muqtasid. Golongan yang kedua, ada orang-orang yang muqtasid, pertengahan. Ya, sesekali dia beramal soleh, sesekali dia terjatuh dalam perbuatan dosa, pertengahan. Belum ya terlalu mendalami Al-Quran. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ini golongan yang terbaik. Di antara manusia yang Allah berikan Al-Quran kepadanya, dia itu sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berusaha mengamalkan apa saja yang terdapat dalam Al-Quran dan meninggalkan apa saja yang dilarang dalam Al-Quran Al-Karim. Itulah yang Allah maksud, rajulun atahu Allahul Quran. Orang yang Allah berikan Al-Quran, dia tidak lagi menzalimi dirinya, dan dia bukan sekedar muqtasid, pertengahan, tapi dia itu sabiqun bil khairat. Dengan Al-Quran dia berlomba, termotivasi untuk melakukan kebaikan. Bukan sembarang orang yang Allah berikan Al-Quran. Buktinya apa? Di hadis berikutnya, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wujud dia itu sabiqun bil khairat, dia betul-betul membersamai Al-Quran di siang hari maupun di malam hari. Dia jadikan Al-Quran sebagai wirid hariannya. Tiada hari tanpa Al-Quran. Terus membaca Al-Quran. Bukan hanya ketika Ramadan, bukan hanya ketika musim-musim ketaatan dia membaca Al-Quran. Selepas musim ketaatan dia tinggalkan Al-Quran. Ini tidak termasuk orang-orang yang rajulun atahu Allahul Quran, karena dia masih muqtasid, atau dia zalimun li nafsihi, berbuat zalim kepada dirinya. Orang yang Allah berikan Quran sabiqun bil khairat. Dengan Al-Quran dia semakin semangat untuk melakukan kebaikan. Di antara contohnya adalah Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa athar disebutkan Aisyah radhiyallahu anha memiliki wirid tertentu setiap harinya dari Al-Quran. Tidak disebutkan berapa wiridnya, apakah sejuz sehari atau 2 juz sehari dan lain sebagainya. Yang jelas Aisyah radhiyallahu anha memiliki wirid setiap harinya dari Al-Quran. Apabila pada hari itu Aisyah memiliki kesibukan untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau urusan-urusan yang lainnya, dan Aisyah radhiyallahu anha belum membaca Al-Quran pada hari itu, maka sebelum tidur Aisyah radhiyallahu anha akan menyelesaikan wiridnya. Mungkin dia punya hutang hari itu sejuz belum dia baca di pagi, di siang atau di sore. Kemudian Aisyah ingat sebelum tidur, oh iya tadi belum baca wirid hari ini, maka Aisyah akan menyelesaikannya.
menyelesaikan wirid hariannya meskipun dia sudah terkantuk, meskipun dia sudah letih, tapi karena dia punya wirid hutang pada hari itu yang belum dia tunaikan, maka dia akan membacanya. Ini wujud sabiqun bil khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berbeda dengan kita, ya, kalau dalam satu hari, ya, tidak pegang HP misalkan, maka sebelum tidur diupayakan dia aktif. Berita apa yang ada, berita dunia, berita olahraga dan lain sebagainya. Tapi orang yang atahullahul Quran, yang Allah berikan Al-Quran, tiada hari tanpa Al-Quran. Belum tidur pun, belum selesai wirid hariannya, dia akan kejarkan membaca Al-Quran tersebut. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Dia menegakkan Al-Quran di malam hari maupun di siang hari. Ya. Para asatidz dan ustadzat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa rajulun ataahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wan nahar. Dan orang-orang yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian harta tersebut dia infakkan di siang hari maupun di malam hari. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini terkait dengan keutamaan Al-Quran dan orang-orang yang membacanya. Syawahidnya adalah kalimat yang pertama, rajulun atahullahul Quran. Orang-orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Apakah semua yang diberikan Al-Quran? Tidak. Sabiqun bil khairat. Orang-orang yang dengan Al-Quran dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Berikutnya riwayat yang sama dan lafaz yang mirip namun menunjukkan kepada hal yang sama. Riwayat Abdullah bin Mas'ud, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, yaitu ghibtah, iri yang sifatnya positif, illa fitnatain, kecuali kepada dua golongan. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Orang yang Allah berikan harta kepadanya, kemudian dia kuasai harta tersebut untuk dihabiskan di atas kebenaran. Wa rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan orang-orang yang Allah berikan hikmah, yaitu ilmu. Di antara sumber ilmu adalah Al-Quran. Kemudian dia memutuskan setiap perkara dengan hikmah, dengan mengajarkan hikmah tersebut kepada manusia. Berikutnya Al-Imam Nawawi rahimahullah melanjutkan hadis yang lainnya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah, maka setiap satu hurufnya mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dikalikan 10. La aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Rawa Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah wa qala hadithun hasanun sahih. Hadis yang hasan sahih diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau pun juga mengatakan hadithun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Para hadirin dan ustadzat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kelanjutan dari keutamaan Al-Quran dan orang-orang yang membacanya, yaitu dia mendapatkan pahala dari setiap huruf yang dia baca dari Al-Quran. Satu hurufnya satu kebaikan, dan satu kebaikan dikali 10.
Karena ini hukum asal dari amal soleh. Hukum asal dari amal soleh adalah satu kebaikan dikali 10. Adapun hukum asal dari dosa, satu dosa, satu juga nilai. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amthaliha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Siapa saja yang datang di hari kiamat dengan satu kebaikan, dengan satu amal saleh, falahu 'ashru amthaliha, maka dia berhak mendapatkan asyar, yaitu 10 yang semisal, artinya satu kebaikan dikali 10. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, siapa yang datang di hari kiamat dengan satu keburukan, fala yujza illa mithlaha, maka dia tidak dibalasi kecuali dengan yang semisalnya. Artinya satu dosa satu pula nilai. Kebaikan yang wajib maupun yang sunnah langsung dikali 10. Ya, asal niatnya ikhlas sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Perbuatan dosa bagaimanapun besarnya, hukum asalnya hanya dikali 1. Sekali dia berbuat syirik, kali 1. Sekali dia berbuat zina, dikali 1. Tidak Allah lipat gandakan dosa ini. Tapi kalau pahala langsung dikali 10 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih menakjubkannya, Al-Quran ini kali 10-nya bukan hanya pada sekali dia membaca Al-Quran. Sekali membaca Al-Quran dikali 10, dan juga setiap hurufnya juga dikali 10. Makanya di awal pembahasan bab ini, Syekh atau Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan Al-Quran itu tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Tinggal dibuka, tinggal dibaca. Dia membaca langsung dikali 10. Setiap hurufnya pun dia dikali 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar kata Allah, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Modalnya sangat sedikit. Apalah harga Al-Quran. Sekarang Al-Quran pun juga banyak yang online, yang di HP. Tidak perlu pun beli Quran, juga ada tersedia dimanapun, tinggal dibaca. Modal yang sedikit, pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih menakjubkan lagi, kata para ulama, kali 10 ini adalah kali minimal, kali yang paling sedikit, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia awam, tidak mengetahui makna dari Al-Quran itu. Kalau yang awam saja, yang tidak faham maknanya, dikali 10 setiap hurufnya, apalagi yang dia hafalkan, apalagi yang dia mentadabburinya, mengkaji maknanya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lebih dari itu, ya, bagi siapa saja yang dikehendaki. Maka ini merupakan tijaratan dan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Saking pentingnya Nabi mencontohkannya dengan sebuah kata di Al-Quran, yaitu alif lam mim. Ya, alif lam mim yang terdapat pada sebagian awal surat seperti Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, sekali baca ini bukan satu huruf, meskipun disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah, tapi dia bukan satu huruf, tapi masing-masing alifnya, lamnya, mimnya adalah satu huruf. Setiap alif kali 10, lam kali 10, mim kali 10. Baru membaca alif lam mim saja sudah 30 pahalanya. Apalagi sehalaman dia baca, 2 halaman, setengah juz, 1 juz, dia baca Al-Quran, dia hafalkan, dia ulang-ulangi, dia murajaah, dia pahami maknanya, dia ajarkan pada orang lain, mengalir terus pahala untuknya. Ya, termasuk ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang benar kali kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tijaratan lan tabur, ya, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Para satidat ustadzat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang lainnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Siapa saja yang membaca Al-Quran dan berzikir, kemudian dengan sebab dia membaca Al-Quran dan berzikir, dia tersibukkan dari meminta kepadaku. Dia baca Quran, dia berzikir. Karena dia sibuk berzikir, sibuk baca Quran, dia tidak sempat berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di sini? A'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Maka aku akan memberikannya jauh lebih baik dibandingkan oleh orang-orang yang meminta kepadaku. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Dan keutamaan kalamullah yaitu Al-Quran dibandingkan perkataan-perkataan lainnya seperti keutamaan Allah Ta'ala atas seluruh makhluknya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadisnya hasan. Hadis ini para satidah dan ustazat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini sebagai fadail a'mal, keutamaan beramal saleh. Kenapa seperti itu? Karena hadis ini secara matannya diperselisihkan, ya, mohon maaf, secara riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama, ya. Sebagian ulama mensahihkannya, sebagian ulama menghasankannya. Di antaranya adalah Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan di antara sebagian ulama mendhaifkannya. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mendhaifkan hadis ini. Artinya dari segi riwayat para ulama tidak bersepakat atas kesahihan hadis ini. Sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan hasan. Imam Tirmidzi dan Imam Nawawi memandang hadis ini hasan, makanya beliau bawakan hadis ini dalam kitabnya. Dan sebagian ulama mendhaifkannya, di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan hadis yang mustalaf fi sihhatihi, hadis-hadis yang diperselisihkan kesahihannya, itu biasanya hadisnya minimal hasan, atau hadisnya dhaif tapi dhaifnya yasir. Dhaif itu ringan, masih bisa diamalkan. Ini dari segi riwayatnya. Adapun dari segi isinya, dari segi maknanya, terlepas apakah sahih atau hasan atau dhaif, maka maknanya mi'ah bil mi'ah, 100% sahih. Kenapa? Karena didukung oleh ayat-ayat di Al-Quran dan juga didukung oleh hadis-hadis yang lainnya. Begini pembahasan masalah hadis. Hadis ini hadis qudsi, diperselisihkan kesahihannya, minimal dia hasan, atau dhaif tapi dhaifun yasir, dhaif yang dhaifnya lemah, yang masih bisa untuk diamalkan. Adapun secara makna, maka dia itu 100% sahih. Kenapa seperti itu? Nabi menyebutkan di sini, Allah berfirman, man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Siapa saja yang disibukkan dirinya dengan Al-Quran dan disibukkan dengan berzikir, kemudian dia tidak sempat untuk berdoa meminta kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya yang lebih baik dibandingkan dari orang yang meminta kepadaku.
Ini maknanya sahih. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Yunus ayat ke-58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah bi fadlillah, dengan karunia Allah. Apa itu karunia Allah? Al-Qur'an. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah yaitu Islam. Fabidzalika falyafrahu, dengan itulah hendaknya manusia berbahagia. Huwa khairun mimma yajma'un. Al-Quran lebih baik dari apa saja yang dikumpulkan oleh manusia. Manusia berbagai macam permintaannya kepada Allah. Minta karunia, minta rezeki, minta dunia, minta kesehatan, minta berbagai macam kepada Allah, hajat dunia dan akhirat. Apa kata Allah? Huwa khairun mimma yajma'un. Al-Quran yang kalian baca, yang kalian amalkan, yang kalian ajarkan, itu lebih baik dari apa saja yang manusia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya sangat sahih. Yang kedua, dari sisi membaca Al-Quran juga termasuk bentuk doa kepada Allah. Kenapa seperti itu? Karena kata para ulama, doa itu ada dua. Ada doaul ibadah, doa ibadah. Yang kedua, doaul masalah, doa permintaan. Ya, doa itu tidak hanya permintaan. Doa itu tidak hanya kita mengangkat tangan berdoa pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau Rabbana zalamna anfusana, dan lain sebagainya. Itu hanya salah satu bentuk doa. Doaul masalah, berdoa dalam bentuk meminta kepada Allah. Adapun ada lagi doa yang jauh lebih luas, itu doaul ibadah, berdoa kepada Allah dalam wujud ibadah. Ya, salat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, membaca Al-Quran yang kita amalkan, itu semua adalah doaul ibadah. Kita sedang berdoa kepada Allah, tapi wujudnya dalam bentuk ibadah. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang berzikir pun dia sebenarnya dalam kondisi berdoa, tapi dalam bentuk dia membaca Al-Quran, dalam bentuk dia berzikir, dia pun sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah dalam surah Ghafir. Berkata Tuhanmu, ud'uni, minta kepada. Para ulama tafsir mengatakan minta kepada Allah dengan dua cara. Doaul ibadah, meminta kepada Allah dalam bentuk ibadah. Itulah qiraatul Quran, tilawatul Quran, iqamatus shalah, ita'uz zakah, hajjul bait. Semua ibadah itu adalah bentuk meminta kepada Allah. Yang kedua, doaul masalah, doa meminta langsung yang kita sebutkan kepada Allah. Orang yang baca Al-Quran mungkin dia luput karena saking sibuknya dengan Quran, saking sibuknya dengan zikir, dia luput meminta yang sifatnya langsung kepada Allah. Tapi dia tidak perlu khawatir, dengan dia membaca itu, dia sebenarnya sudah minta kepada Allah. Lebih-lebih lagi Allah akan berikan dia yang lebih baik. Tak pun dia sebut, Allah sudah paham apa yang dia minta. Allah akan berikan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Dan kita perhatikan hadis-hadis menunjukkan itu semua. Setiap hurufnya berpahala. Sebaik-baik manusia mempelajari Quran, mengajarkannya. Siapa yang mahir dengan Al-Quran, maka dia akan bersama as-safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia, bersama para nabi dan rasul. Tinggal di surga Firdaus itu lebih baik dari apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang menguatkan dari sisi maknanya. Maknanya sangat sahih. Orang yang baca Al-Quran sebenarnya dia sedang berdoa kepada Allah. Dan orang yang baca Al-Quran akan diberikan yang lebih baik dari apapun yang diminta oleh manusia. Huwa khairun mimma yajma'un. Surat Yunus ayat 58. Al-Quran itu lebih baik dari apapun yang dikumpulkan oleh manusia. Begitupun lafaz berikutnya, wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Keutamaan kalamullah
di atas kalam-kalam yang lainnya, sebagaimana keutamaan Allah atas makhluknya. Ini maknanya juga sahih. Karena kalamullah bukanlah makhluk. Kalamullah merupakan bagian dari sifat Allah, sifatul kalam. Allah itu berbicara. Kalamullah kalaman haqiqiyan. Kalamullah kalam yang sebenar-benarnya. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah salafus salih. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah bukanlah makhluk. Ini harus diyakini oleh kita. Bahkan ya, para ulama mengatakan man qala bi anna al-Qur'ana makhluk kafar. Siapa saja yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Ya, dia keluar dari agama Islam. Kalamullah adalah sifat Allah, bagian dari Allah Azza wa Jalla, kalam yang sempurna. Kalam makhluk adalah makhluk, ciptaan Allah Azza wa Jalla, tentunya penuh dengan kekurangan. Maka maknanya sahih. Kalamullah ala sa'ril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Ya, kalamullah dibandingkan kalam-kalam yang lainnya sebagaimana keutamaan Allah atas makhluknya, karena kalamullah merupakan bagian dari sifat Allah. Yang kedua adalah kalamullah adalah asdaqul kalam. Kalam yang paling jujur, kalam yang paling benar. Apalagi Nabi setiap khutbahnya mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sungguh sebenar-benar perkataan, sebenar-benar kalam adalah kalamullah. Allah juga mengatakan wa man asdaqu minallahi haditha. Waman asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang lebih benar kalamnya, lebih benar perkataannya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'ril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Dari satu sisi yang pertama itu bagian dari sifat Allah, sifat yang sempurna, sifat yang tinggi. Yang kedua adalah dari sisi kebenarannya. Perkataan Allah adalah asdaqul kalam, asdaqul hadith, asdaqul qil. Perkataan yang paling benar, tidak ada yang lebih benar perkataannya dibandingkan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin ustazat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita lanjutkan satu hadis lagi dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai Abdullah dan Abbas, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Sesungguhnya orang-orang yang tidak ada pada ronggannya sedikit pun dari Al-Quran seperti rumah yang roboh. Hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ya, ini diantara keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Nabi SAW mengibaratkannya seperti sebuah rumah. Manusia bagaikan rumah. Apabila rumah itu diisi dengan hal yang indah, maka rumah itu menjadi rumah yang indah juga. Dan apabila rumah itu tidak diisi dengan perkara yang indah, maka rumah itu akan menjadi rusak dan bahkan akan menjadi hancur. Orang yang baca Al-Quran bagaikan rumah yang indah, bagaikan rumah yang sangat baik, yang terawat, yang sangat terjaga. Karena Al-Quran adalah nur, Al-Quran adalah cahaya, cahaya bagi orang-orang yang membacanya. Adapun orang yang tidak membaca Al-Quran, maka seperti al-baitil kharib, rumah yang hancur, rumah yang berantakan, rumah yang gelap gulita, karena dia tidak memiliki cahaya dari Al-Quran. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu petunjuk dari Allah, dan Allah telah menurunkan nuran mubina,
cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Qur'anul Karim. Siapa yang baca Al-Qur'an, dia mendapatkan cahaya bagaikan rumah yang indah yang bercahaya. Siapa yang jauh dari Al-Qur'anul Karim, maka dia tidak memiliki cahaya dan bagaikan rumah yang hancur, rumah yang sempit. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, sebaik-baik peringatan adalah Al-Qur'an, dia berpaling dari Al-Qur'an, apa konsekuensinya? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Di dunia sempit, di alam kubur sempit, begitupun juga di akhirat sempit kehidupannya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di hari kiamat dia akan dikumpulkan dalam kondisi buta, ya, tidak bisa melihat. Allah Ta'ala alam bisawab. Inilah kajian kita pada kesempatan ini, lanjutan pembahasan dari At-Tibyan fi Adab Hamalil Quran karya Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebutkan beberapa hadis dalam masalah ini. Kesimpulannya yang pertama, orang-orang yang membersami Al-Quranul Karim termasuk orang yang berhak untuk dighibtah, ya, iri dalam rangka kebaikan, dalam rangka berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, tidak semua yang diberikan Al-Quran yang kita ghibtah, tapi orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang mendapatkan Al-Quran kemudian dia berlomba-lomba, termotivasi dengan Al-Quran tersebut untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga adalah Al-Quran merupakan hikmah. Hikmah adalah ilmu yang Allah berikan. Yang keempat, hukum asal beramal soleh itu dikali 10, dan Al-Quran lebih daripada itu. Membacanya saja dikali 10, dan setiap hurufnya pun juga dikali 10, dan itu adalah kali yang paling minimal, dan Allah pun bisa melipat gandakannya lebih daripada itu, terutama yang bisa memahami, menghafalkan, mengamalkan, dan mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian membaca Al-Quran juga termasuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, du'aul ibadah, mohon kepada Allah dalam wujud berdoa. Siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, berzikir, maka sebenarnya pun dia sedang berdoa kepada Allah, dan Allah pun berjanji akan memberikannya lebih baik dari apapun yang diminta oleh manusia. Kemudian Al-Quranul Karim lebih baik dari seluruh kalam, karena Al-Quran merupakan kalamullah, bagian dari sifat Allah. Dan yang kedua, kalamullah adalah asdaqul kalam, perkataan yang paling benar. Tidak ada yang lebih benar perkataannya dibandingkan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, orang-orang yang baca Al-Quran bagaikan rumah. Orang yang baca Al-Quran bagaikan rumah yang lapang, yang luas, yang indah, yang tentram, yang bercahaya. Karena dengan Al-Quran akan menjadi nur untuk kehidupannya. Adapun orang-orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari mengingat Allah, bagaikan rumah yang sempit, rumah yang hancur, yang gelap gulita, karena dia tidak memiliki cahaya Al-Quran, dan kehidupannya akan sempit. Di hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi buta, ya, tidak bisa melihat. Silakan cerita atau ustaz yang bertanya, tafadhol. Tafadhol, silakan. Boleh.
Ketika seorang anak yang sudah disibukkan dengan belajar Al-Quran, belajar begitu banyak tentang Al-Quran, sedangkan orang tuanya masih belum bisa baca Al-Quran, sudah seperti itu. Ini suatu ketutupan juga, apakah anak sudah sibuk dengan Al-Quran tapi orang tuanya sendiri tidak bisa baca Al-Quran, maka ada imbasnya atau dosanya bagi seorang anak, atau ada solusi sedangkan anaknya juga tidak dekat dengan orang tuanya. Berarti anaknya sibuk dengan Quran, tapi orang tuanya sendiri belum bisa baca Al-Quran. Belum bisa baca Al-Quran. Atau mungkin karena masa lalu gitu. Baik. Yang pertama adalah sebenarnya ibadah ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Ya, ketika seorang itu dia sudah baligh, ya, dia sudah berakal, maka sebenarnya dia bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Ya, tidak harus menunggu orang lain mengingatkannya atau menunggu orang lain untuk mendakwahinya. Karena itulah taklif. Taklif itu beban syariat yang kita tanggung masing-masing. Nah, itu yang pertama. Maka sebagai orang tua harusnya, apalagi dia sudah sepuh, apalagi dia sudah akan mendekati ajalnya, harusnya dia semakin sadar ya dengan akhirat, semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia tinggalkan dunia. Harus seperti itu. Karena dia sudah berada di usia senja, dia akan meninggal dunia, ya, dia harus mempersiapkan bekal amal solehnya sebelum berjumpa dengan Allah. Harusnya itu muncul kesadaran itu dalam hatinya. Ya, terlepas dia mampu atau tidak, yang penting dia sadar dulu. Dia harus mendekatkan diri kepada Allah lebih. Ya, karena secara matematisnya dia lebih dekat kepada kematian. Ya, dibandingkan orang yang masih muda, yang masih sehat, yang masih kuat. Yang kedua adalah sebagai anak, ya, kita perlu ya memberikan dakwah, ya, memberikan ilmu kepada orang tua kita. Ya, kepada orang lain saja kita berikan ilmu. Ya, apalagi orang yang terdekat dengan kita. Apalagi Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada orang-orang terdekat. Ya, orang tua, istri, suami, anak, kerabat. Ya, terkadang kita lalai mengajak manusia yang lainnya untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah, menghadiri majelis ilmu, tapi yang keluarga sendiri tidak pernah sekalipun kita mengajaknya atau motivasinya dalam kebaikan. Maka begitu, ya, setiap manusia dia bertanggung jawab atas dirinya. Ya, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Setiap manusia itu dia punya beban di lehernya. Artinya dia punya beban syariat masing-masing. Dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas baik buruk perbuatannya, dan dia akan dihisab nanti. Tapi boleh jadi manusia itu lupa, manusia itu alpa, manusia itu banyak kekurangannya, maka dia perlu diingatkan. Apalagi kita sebagai anak perlu mengingatkan orang tua dan juga doakan ya orang tua kita agar mendapatkan hidayah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah al-Misal. Dari segi dosa, kalau dia sama sekali tidak mengingatkan, ya berdosa. Tapi kalau dia sudah mengingatkan, mungkin tidak diikuti atau tidak diindahkan, atau bahkan seperti Bapak Ibrahim diingatkan, dia semakin marah. Ya, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, apakah engkau benci kepada agamaku? Kalau engkau masih juga mendakwahiku, aku akan rajam engkau. Nah, apakah ada orang tua kita seperti ini? Mungkin tidak. Ya, mungkin dia hanya tidak mengikuti atau tidak mendengarkan. Ya, itu biasa. Yang penting kita sebagai anak mengingatkan, mendakwahi mereka dengan cara yang benar, berkata dengan perkataan yang lembut, dan terus mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi kalau memang sama sekali kita tidak mengingatkan, tidak mendakwahi, itu ya berdosa. Ya, tapi kalau saya kita ingatkan, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah berikan petunjuk siapa yang dia kehendaki, Allah sesatkan ya siapa yang dia kehendaki. Ya, Allah a'lam bissawab.
Silakan. Bertanya kan, karena bertanya tentang tadi ada ayat yang menyatakan di sana Al-Quran adalah nur. Nur ya. Lalu ini apakah benar? Anda pernah dengar maksudnya orang yang membunuh Ali itu hafal Al-Quran 30 juz. Orang apa? Yang membunuh Ali. Membunuh Ali. Iya. Hafiz Quran 30 juz. Iya. Nah, namun kenapa? Apakah itu benar kan? Kemudian Kemudian apakah bagaimana hubungannya dengan dia telah Allah berikan Al-Quran lalu dia hafalkan, tapi dia masih terjatuh. terjatuh. Iya. Baik. Sesuai dengan ayat tadi surat An-Nisa ayat 174, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Tapi kenapa seperti yang ditanyakan tadi, pembunuh Ali bin Abi Thalib, ya, yang bernama Abdurrahman bin Muljam, ya, yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dan Ali pun juga sudah tahu melalui nubuat Rasulullah SAW beliau akan mati syahid, ya, akan mati dibunuh, kepalanya terkena pedang, darahnya mengalir ke seluruh kepala. Ini sudah disampaikan oleh Nabi semasa hidup kepada Ali bin Abi Thalib. Dan memang benar Abdurrahman bin Muljam adalah seorang Khawarij, dan Khawarij terutama di zaman itu adalah hufazul Quran, penghafal Al-Quran, dan tidak menutup kemungkinan termasuk salah satunya adalah Abdurrahman bin Muljam. Dia menghafalkan Al-Quran 30 juz. Seolah-olah kontradiksi, ya. Allah mengatakan Al-Quran sebagai cahaya yang mubin, cahaya yang terang benderang. Tapi kenapa orang ini Abdurrahman bin Muljam hafiz Quran 30 juz, dia membunuh sahabat, bukan orang biasa, sahabat yang dia bunuh, Ali bin Abi Thalib, keluarga Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi. Dia bunuh dengan pedangnya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Maka jawabannya yang pertama kembali kepada niat. Ya, tidak semua orang yang belajar Al-Quran niatnya karena Allah. Mungkin niatnya karena hal yang lain. Ya, mungkin karena dunia, mungkin karena mansib, kedudukan. Ini diantara yang menyebabkan orang-orang Khawarij tersesat. Mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya untuk mencari mansib, untuk mencari kedudukan, untuk mencari jabatan. Mereka ingin menjadi pucuk tertinggi kepemimpinan Islam pada waktu itu, sehingga mereka memandang remeh sahabat-sahabat yang lainnya. Ali bin Abi Thalib tidak berhak jadi khalifah, Muawiyah tidak berhak jadi khalifah, Aisyah tidak berhak, Al-Hasan tidak berhak. Mereka menganggap diri mereka yang berhak untuk menjadi khalifah. Dan salah tujuannya. Dia baca Quran bukan karena Allah, bukan untuk mengambil hidayah, tapi mencari mansib, mencari kedudukan, mencari jabatan. Ini dari sisi niatnya sudah salah. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa saja membaca Al-Quran yang harusnya dengan Al-Quran itu yubtagha bihi wajhullah, harusnya dia mencari wajah Allah, yusibu 'aradan minad dunya, tapi dia palingkan niatnya untuk dunia, lam yarih raihatal jannah, maka di hari kiamat dia tidak akan mencium bau surga. Ini yang pertama. Tidak semua yang belajar Al-Quran itu untuk Allah, tapi ada yang mencari dunia, mencari ketenaran, mencari popularitas, mencari harta dari Al-Quran, mencari mansib, kedudukan atau kekuasaan di tengah-tengah manusia. Ini sebabnya Khawarij kenapa dia hafal Quran, tapi dia tersesat karena tujuannya bukan karena Allah. Dia mencari tujuannya karena dunia. Yang kedua, ini menunjukkan pentingnya tadabbur, pentingnya mentadabburi Al-Quran dan mempelajari makna Al-Quran kepada ahlinya. Orang Khawarij hanya sebatas membaca Al-Quran, menghafalkannya, tapi pemahamannya pemahaman dia sendiri. Tidak memahami Al-Quran dengan para sahabat. Padahal sahabat-sahabat yang lain masih hidup,
terutama sahabat-sahabat yang qurra, pembaca Quran, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, dan lain sebagainya. Mereka membaca Al-Quran dan memahaminya dengan pemahaman sendiri, tidak memahaminya dengan pemahaman para salafus saleh, terutama sahabat yang masih hidup. Maka dalam sebuah kisah, ketika itu Abdullah bin Abbas seorang diri berhujjah kepada orang-orang Khawarij. Jumlah mereka banyak, kalau tidak salah ada 60.000. Dihadapi sendiri oleh Abdullah bin Abbas seorang diri, ingin menyampaikan hujjah kepada mereka. Dalam debat itu, Abdullah bin Abbas menyampaikan tiga permasalahan untuk membersihkan syubhat yang ada di kepala orang-orang Khawarij. Apa hasilnya? 2/3 dari Khawarij itu rujuk, artinya 40.000 rujuk kepada kebenaran. Yang 20.000 lagi, sepertiga lagi masih kekeh, masih bertahan dengan pemahaman Khawarijnya. Menunjukkan apa? Mereka orang-orang Khawarij ini mereka punya syubhat di kepalanya. Kenapa? Karena tak belajar kepada ahlinya. Dia memahami Al-Quran sesuai dengan pemahamannya sendiri. Oh, apalagi di zaman sekarang, semakin banyak tafsir-tafsir yang aneh, tafsir-tafsir cocok logi, tafsir yang mengkaitkan dengan ini dengan itu. Padahal mentafsirkan Al-Quran tidak mudah. Harus mentafsirkan Quran dengan Quran, mentafsirkan Quran dengan hadis, mentafsirkan Quran dengan perkataan para sahabat, mentafsirkan Quran dengan perkataan para ulama salaf, mentafsirkan Quran dengan lughah, terakhir baru dengan ra'yu, dengan pikiran. Terakhir, sekarang di nomor satukan, mentafsirkan Quran dengan ra'yu. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ada sebuah ayat di Al-Maidah. Siapa yang tak berhukum dalam hukum Allah, maka dia kafir. Jadi dia otomatis, siapapun yang tak berhukum dalam hukum Allah semuanya kafir. Maka Ali pun dia kafirkan, Muawiyah pun mereka kafirkan. Padahal jelas tafsir Abdullah bin Abbas mengatakan kufrun duna kufrin. Orang yang berhukum dengan hukum selain Allah tidak otomatis kafir. Ini pemahaman di ayatnya saja sudah berbeda. Dia memahami dengan pemahaman sendiri. Siapapun yang berhukum dan hukum selain hukum Allah, otomatis dia kafir. Meskipun dia sahabat Nabi sekalipun, dia langsung memahaminya dengan ra'yunya. Dia sudah melewatkan step-step, langkah-langkah dalam mentafsirkan Al-Quran. Mentafsirkan Al-Quran dengan ra'yu itu adalah urutan terakhir. Dan ra'yu itu pun harus sesuai dengan step-step yang sebelumnya. Sekarang di nomor satukan. Itulah yang menyebabkan mereka tersesat dari jalan yang benar. Hanya sebatas menghafal Quran, membacanya. Bahkan Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, ibadah kalian tidak akan bisa menandingi ibadah mereka. Artinya orang-orang Khawarij ini hafal Quran, rajin ibadah, bahkan tahajud setiap malamnya dalam sebagian riwayat. Tapi Al-Quran tidak keluar dari kerongkongan mereka. Artinya apa? Dia cuma baca saja, maknanya langsung dia pahami sendiri. Tidak belajar kepada ahlinya, tidak belajar kepada para sahabat. Maka banyak sebab ya kenapa Abdurrahman bin Muljam penghafal Quran 30 juz, pembunuh sahabat. Dan juga zaman sekarang banyak penghafal Quran murtad, ya, banyak penghafal Quran lari dari jalan yang benar. Bukan Al-Qurannya yang salah, tapi mungkin pada orang, mungkin dirinya yang kena, atau pemahamannya terhadap Quran yang salah, sehingga yang menyebabkannya terjerumus dalam kesesatan. Ini sebabnya orang Khawarij dan juga orang-orang lainnya, kenapa sudah dapat Quran, dapat cahaya dari Allah, tapi tidak dapat petunjuk. Kenapa? Dari segi niat, mungkin bukan karena Allah, tapi mencari dunia, mencari popularitas, harta, pangkat, jabatan, wanita, dan sebagainya. Yang kedua, karena tidak memahami Al-Quran dengan cara yang benar. Dia memahaminya dengan sendiri, dengan ra'yunya, dengan logikanya. Tidak mempelajari usul tafsir, usul-usul dalam mentafsirkan Al-Quran, tidak belajar kepada ahlinya. Langsung dia memahami dengan pemahaman sendiri. Ya, Allah a'lam bishawab. Dan sedikit tambahan, kata Nabi SAW, di akhir zaman nanti akan muncul Quraniyun
Ya, Qur'ani itu siapa? Kata Nabi SAW, orang yang hanya mencukupkan dengan Qur'an. Ya, tidak mau belajar sunnah, tidak mau belajar hadis, tidak mau belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Kata Nabi SAW, mereka bersandar di dipan-dipan yang empuk, perut mereka buncit, dan mereka mengatakan cukuplah kami dengan Al-Quran saja. Dapat Quran dia, hafal 30 juz, menguasai tajwidnya, makhrajnya, tapi dia hanya mencukupkan dirinya dengan Al-Quran. Ini pemahaman yang salah. Ya, pada Al-Quran itu justru dengan dia mempelajari Al-Quran, dia harus mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ilmu hadis, ilmu sunnah, ilmu fikih dan lain sebagainya. Ini salah satu wujud orang yang Allah berikan Quran tapi dia tersesat. Ya, karena dia tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar. Ya, Allah Subhanahu. Baik. Kalau apa Kak? Tanya Kak, Hmm. untuk anak-anak Ya. usia 4 tahun ke bawah, Hmm. mana yang lebih utama? Mana yang lebih baik kita ajarkan? Apakah menghafal atau belajar cara membaca Al-Quran terlebih dahulu atau menghafalnya terlebih dahulu? Baik, sudah bisa membaca dia atau belum? Belum bisa membaca. Ya, dalam masa dia belum bisa membaca, maka dia berbicara itu kan belum lancar. Dan biasanya orang yang ada kekurangan pada salah satu indranya, maka akan dilebihkan pada indera yang lainnya. Ya, anak yang belum bisa berbicara berarti belum sempurna organ berbicaranya. Maka dia punya kelebihan pada organ yang lainnya seperti mata atau telinganya. Di masa dia belum bisa membaca, maka kita mendengarkan Al-Quran murattal. Ya, ini merupakan sunatullah. Misalkan orang yang buta, ya tidak bisa melihat, berarti dia punya kekurangan pada organ penglihatannya, maka dia akan Allah lebihkan pada organ yang lainnya. Hafalnya lebih cepat, pendengarannya lebih tajam, ya, berbicaranya pun lebih lugas seperti itu. Sama seperti anak yang masih kecil yang belum berbicara, maka organ berbicaranya belum sempurna, belum terlatih dengan baik, maka dia masih punya kelebihan pada organ-organ yang lainnya, pada penglihatannya, pada akalnya, pada pendengarannya. Dan anak-anak biasanya mengatakan apa yang dia dengar, ya, maka kita pendengarkan kepadanya ayat Al-Quran, ya, murattal, atau kita sendiri sebagai orang tua membaca Al-Quran dan anak itu berada di pangkuan kita, berada bersama kita, kita bacakan Al-Quran sambil kita mewiridkan Al-Quran setiap hari, dengarkan oleh anak. Ya, ketika anak itu silakan tidur atau dia bermain-main, kita putarkan murattal. Itu akan masuk ke telinganya, masuk kepada akal pikirannya. Ketika nanti dia sudah bisa berbicara, maka insya Allah dia akan lebih mudah menyesuaikan dengan talaqi yang kita sebutkan kepada mereka. Mereka cepat juga untuk menghafalkan Quran. Banyak anak-anak yang tanpa perlu diajarkan, ketika dia berbicara, dapat bicara, dia sudah hafal An-Nas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Allah, modal mendengar aja. Nanti masa kecil dia terus mendengar orang tuanya membaca ayat-ayat itu. Ayat kursi langsung dia hafal, karena dia mendengar langsung masuk ke otaknya. Ketika dia bisa berbicara, dia langsung bisa menyesuaikan dengan cepat. Jadi begitu. Di masa dia belum bisa bicara, cukup mendengarkan. Nanti ketika dia sudah bisa berbicara, mulai kita ajarkan Iqra, ya, atau di talaqi kita baca ayat, dia ikuti setelah itu. Meskipun dia tak melihat mushaf, itu juga bagus metode.
Tapi ketika dia belum bisa berbicara maka cukup diperdengarkan. Insya Allah nanti ketika bicara dia bisa lancar, ya, membaca dan menghafal Quran. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita pahami, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari. Semoga termasuk hamalatul Quran, orang-orang yang mengikuti Al-Quran dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Al-Quran yang telah Allah janjikan dan juga telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.